Dari kelima instansi yang berkolaborasi bersama Ibadah ya Kak. Nah betul, mungkin dari teman-teman sekalian sudah nggak asing dengan muka-muka kakak-kakak yang mungkin ganteng dan cantiknya ada dari pas kalian. Dan mungkin langsung aja ke outputnya waktu kita langsung memperkenalkan diri sendiri. Kita memperkenalkan diri dulu kayaknya ya. Oke, hai teman-teman. Oke, nah jadi kalau teman-teman tahu yang sering ngasih informasi di grup, yang sering ribut-ribut di grup, nah itu kakak sendiri. Perkenalkan nama kakak Salwa Kahdiana Bisari dari instansi Polres Kemenkes Palembang. Hai semuanya. Nah, boleh lanjutin. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan sama saya Berliana dari instansi Polres Kemenkes Palembang. Dan kebetulan untuk kami berdua ini sendiri dari Islam Departemen Ilmu Kapital. Oke, nah kan kita tadi udah memperkenalkan diri ya, Kak Tutu aja kita langsung tak kenal kata saya, tak lagi mengangkat kita, maka kita akan memperkenalkan angka 7 delegasi dari instansi di Polres Palembang. Dan mungkin boleh dari kakak yang sebelah Kanan. Oke, mungkin boleh Kak untuk langsung memperkenalkan diri secara kakak. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Ali Nurdiana, selaku Bupati Mahasiswa dari Indonesia dan Kompetensi Kabupaten Palembang. Hai Kak Ali. Hai Kak Ali. Oke, boleh lanjut. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Tina Tia dari Bupati Kemudahan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kedenpar Palembang. Salam kenal semuanya. Baik, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Putra di atas tanggal kaki. Di sini saya sebagai Bupati Mahasiswa SPSLN Polres Palembang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Winata dari instansi Tigas Agen Palembang. Saya di instansi Tigas Palembang sebagai Ketua Himpunan Indonesia di bidang tenaga kesehatan. Hai kamu Kak. Boleh selanjutnya Kak. Selamat sore semuanya. Boleh ya. Perkenalkan nama saya Asep Masuk kita. Saya ketua dari himpunan mahasiswa di PTN perwakilan dari UKM. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Halo semua. Perkenalkan saya Nira Malaysia. Saat ini sedang menjabat sebagai gubernur mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium. Selamat kenal. Salam kenal. Oke, hai semuanya. Perkenalkan saya Maria Usa. Pada saat ini sebagai ketua WPS SPSLN Instansi Palembang ya. Sebagai Bagma, alhamdulillah sudah terlaksananya PKW di sini. Oke. Hai Kak Maria. Nah, tentunya mungkin kita ucapkan terima kasih ya kepada Kak Maria sudah memfasilitasi kata mahasiswa teknologi Laboratorium Indonesia untuk melakukan PKW pada hari ini gitu. Nah, teman-teman kan kita udah kenalan ya tadi sama Kak Tuyul ketua ya
bupati, gubernur, dan juga ketua dari masing-masing Simohon Martin Raya, Bang. Nah, tentunya nggak mudah ya Kak jadi ketua gitu. Kita yang jadi anggota aja pasti ada yang namanya keteteran. Apa iya dari gabungan antara kaprak dan organisasi itu buat kakak penting ya Kak ya. Nah, jadi mungkin boleh kita langsung aja mulai masuk dalam materi selanjutnya, sehingga kita langsung saja mungkin gimana nih Kak pengalaman Kak gitu dalam capaian ini menjabat sebagai ketua dari masing-masing himpunan mahasiswa itu. Gimana sih, apa kesulitannya dan apa aja sih yang Kak alami sampai bisa di titik ini tekarannya itu? Ya, mungkin boleh kita tanya langsung kepada yang paling cantik ya. Iya. Jangan nih kita memulai gerakannya yang sebagai seorang perempuan Iya. memimpin banyak orang gitu ya, Iya. mahasiswa. Nah, mungkin dari kata-kata perempuan ini bisa kasih tips and triknya Iya. buat gimana sih jadi pemimpin yang hebat gitu di daerah misalnya. Teman-teman kalian yang perempuan ini kan ya mungkin tipsnya bisa didengar, terus gimana pokoknya boleh di-sharing penadikannya mungkin karena tidak untuk kemungkinan teman-teman perempuan yang di sini akan menjadi pemimpin. Iya betul banget. Jadi jangan berpikir bahwa setiap pemimpin organisasi itu laki-laki ya, Kak. Ada juga laki-laki ternyata. Jadi mari kita langsung saja dengarkan dari kita mulai dari Kak Maria. Oke, boleh kepada Kak Maria kita silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada beberapa atas kesempatannya menyampaikan pengalaman atau motivasi dari organisasi atau Organisator, iya. Oke, sebelum itu kita mau cerita dulu pengalaman atau proses menjadi ketua HMPS khususnya di SKTLN itu di Palembang. Nah, kebetulan kemarin pada saat menjadi kandidat pada saat pemilihan atau pemira, tepatnya diadakan pemilihan umum seperti pemilu Iya, oke. Nah, di prodi TLN, khususnya di IKAS ini diagendakan atau menjadi kontrak yang harus memimpin itu kakak tingkatnya atau di saat ini tingkat 3. Jadi saat itu dengan istilah terpaksa sehingga bisa memotivasi atau mengajak teman-teman semua di prodi TLM untuk harus berkembang dengan meningkatkan dia harus bisa seperti setuju dalam kata Pak Fahmi. Kita tadi motivasi itu sangat penting dimiliki semua orang, dan motivasi itu ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Dan motivasi internal itu mungkin kita sendiri sebagai ketua harus mempunyai motivasi internal, dan teman-teman atau rekan-rekan kerja atau rekan-rekan organisasi itu menjadi motivasi eksternal. Nah, jadi dia ketua itu harus semangat karena kita melihat ada rekan-rekan kita yang membutuhkan kita, ada prodi kita yang membutuhkan kita, dan mungkin dipaksa tadi ya Kak, karena dipaksa menjadi terbiasa sehingga terbentuknya dua organisasi di MPS STLM ini yang sudah mencapai sebenarnya 90% dari program yang sudah kita agendakan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Di MPS kita itu, dan alhamdulillahnya pada hari ini tepatnya kami mau melaksanakan makra yang diadakan di Bandung Hotel Headquarters pada hari ini juga. Dan itu kami semua maaf kepada teman-teman semua, mungkin teman kami tidak maksimal mengikuti PKW pada hari ini dikarenakan ada agenda ini. Selain itu juga, ya mungkin kami sudah melakukan collab atau kolaborasi dengan Telkom juga. Kami sudah melaksanakan melaksanakan yang banyak juga alhamdulillah sudah terrealisasikan karena dukungan dari kampus, dukungan dari sahabat yang berbeda di HPS ini. Mungkin itu saja ya Kak.
Oke, terima kasih Kak Maria. Boleh tepuk tangan dulu. Boleh kita lanjut ke Kak Mia nih. Dari mana nih Kak tadi? Dari instansi dari Polres Puskesmas. Oke, Polres Puskesmas. Mana yang dari Polres Puskesmas? Aduh, jadi pasti udah nggak asing lagi ya sama kakaknya ya. Nah, jadi boleh Kak untuk sharing aja gitu, gimana sih motivasi sebagai perempuan dalam memimpin gimana? Kalau bicara tentang motivasi, yang pertama adalah mungkin kalau dari awal saya mulai sampai saya memutuskan untuk maju, motivasi dan juga saya adalah dorongan orang-orang terdekat saya. Dorongan dari anggota saya, teman-teman saya, dan orang-orang sekitar saya yang alhamdulillahnya kamu saling support teknologi gitu. Kalau dibilang bahwasannya ketua berat, saya rasa setiap anggota, setiap orang punya posisinya masing-masing di setiap tempat, di setiap organisasi, setiap organisasi. Kalau ditanya, kalau wanita aku lebih berat, kemungkinan ya. Tapi bagaimana cara kita kedua bisa membagi kepada anggota, bagaimana kita sebagai ketua bisa saling berkomunikasi dengan sesama anggota kita, itu merupakan satu hal yang sangat membantu kami. Khususnya kebetulan saya dan rekan saya sama-sama perempuan, jadi mungkin agak lebih trouble untuk memimpin yang TLM. Kebetulan untuk pada tahun ini lumayan banyak di bawahnya. Itulah mungkin motivasi. Kalau dibilang motivasi adalah yang dukungan orang dekat, dan yang kedua tadi sudah dibahas sama kami bagaimana meyakini bahwa setiap orang, setiap insan itu pasti punya potensi. Ya, betul banget. Setiap orang, setiap insan pasti punya potensi, pasti punya hal yang memang bisa dikembangkan. Jadi kalau dibilang motivasi kedua adalah diri sendiri gitu kan, bahwasannya saya merasa saya mampu dan saya baru melalui hal ini. Jadi saya putuskan untuk saya ingin mencoba apakah saya bisa, apakah saya bisa untuk membantu seluruh memimpin teman-teman sekalian, membantu teman-teman sekalian agar menjadi organisasi yang kita gitu guys. Oke, Boleh cukup aja. boleh tepuk tangan dulu sekalian. Iya, dari Universitas Bangsa boleh minta kepada kabar saya juga mana? Baik, terima kasih atas kesabarannya. Sebelumnya saya bingung ya. Oke, jadi pertanyaannya itu gimana, apa sih motivasinya gitu sebagai bisa maju tuh sebagai ketua di dalam satu organisasi, padahal kami juga sebagai apalagi sekarang sebagai perempuan gitu. Nah, gimana sih cara mereka untuk menghadapi hal yang lainnya sebagai ketua gitu di organisasinya, di organisasi bangsa gitu kan? Jadi mungkin sebelumnya ya maaf, sebenarnya untuk ketua itu juga harus laki-laki atau perempuan, itu tuh sama aja, tergantung kepribadian masing-masing. Nah, mungkin memang patut disyukuri kalau pemimpinnya adalah perempuan, dikatakan perempuan itu menggunakan hati, dan juga apapun yang terjadi setelah itu karena hati atau itu tentang jalan antara anggota sama kepemimpinan itu lebih dekat. Untuk motivasi saya sendiri itu sebenarnya nggak ada yang saya lebih ke memilih sedikit keterabas aja, mau gimana pun keterabas aja, karena jika udah dijalani ya pantas syukuri. Ya betul banget ya, jadi kita harus berani mencoba gitu ya, jadi harus kita harus sama perintah aja, kita itu gaspol ya yang ya. Nah itu terlihat ya dari nasionalisasi gitu. Iya, dari keadaan itu ya rasanya terabas aja terus gitu ya. Terus jangan cek sampai mentok sampai kita tuh yakin gitu, oh kita tuh bisa gitu memimpin sebuah organisasi yang
beda-beda pemikiran tuh. Iya betul banget. Jadi kita tuh harus kayak menerapkan lah ya kak dari batas atau kemampuan kita. Gitu kita tuh coba gitu. Nah tunggu yang lebih belajar gitu loh. Oke, mungkin kita pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tahu itu ternyata selama ini Kimadas itu ada kolaborasi gitu loh sama dari ketujuh himpunan mahasiswa yang ada di organisasi kita. Iya, betul banget. Ya, mungkin kan teman-teman sekalian di depan ini belum tahu itu ada apa aja sih oleh masalah ini dan dengan himpunan dari organisasi ini, Iya. nah mungkin boleh kita tanya nih karena tahun ini. Iya. Tahun ini kolaborasi apa sih yang telah dilakukan oleh himpunan dengan himpunan mahasiswa yang telah pegang sekalian gitu loh. Mungkin boleh dimulai dari Kak Aldino. Oke, kepada Kak Aldino boleh lebih dijawab sah? Baik, mungkin dari pertanyaan apa yang telah disampaikan tadi, kami dari PSD Tingkatan Profesional itu memilih kolaborasi dengan IMATENKI itu di program IMATENKI Jakarta yang dimana program tersebut turut melakukan kegiatan adik-adik dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat maupun bapak ibu atau nenek kakek yang tidak ada di lokasi tersebut dalam pelayanan kesehatan dan juga memberikan kesehatan gratis dan kenapa saya memberi program tersebut karena saya sudah mendiskusikan dengan anggota saya mau pilih program yang mana untuk pengawalan dari organisasi tersebut dan dari anggota saya itu lebih memilih KKN dan program itu cocok untuk kami yang memang ibarat kata itu friendly gitu untuk masyarakat lebih senang lebih bahagia gitu. Nah, oke, jadi berarti dari proyek HMP Jati Palembang Palembang pilih KKN ya Kak. Jadi itu kayak turun untuk masyarakat, cegah gratis, dan juga nggak hanya itu tapi juga edukasi ya, edukasi kepada masyarakat. Kalau boleh tahu kemarin lokasinya di mana Kak? Untuk lokasinya itu kemarin di belakang tim di lorong perumahan susun gitu. Oke, jadi di rumah susun ya di belakang tim ya. Nah, jadi IKN itu juga itu program dari OSR ya Kak. Itu masih nggak tahu. Ikan itu apa sih? Oke, jadi kata adalah dipahami kerjanya Malika. Jadi kenapa? Jadi kita tuh kerjanya kalau perlawanan apa apa gitu. Oke, nah dari Kak Alpino udah ya dari Kak Fakta yang diselesaikan. Mungkin boleh kan? Kak Zaki, iya kepada Kak Zaki boleh Kak dibagi pengalamannya atau kolaborasi beberapa yang ini. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi kalau dari saya sendiri dan dari kita sudah terapkan podcast Palembang itu hubungan kami dan masyarakat itu sangat baik. Dari anggota-anggota kami juga ada yang ke IMSLI dan juga hubungan di luar organisasi juga sangat erat. Nah, dan di hubungan kami antara organisasi itu kami ngadain kolek dari IMATENKI ngadain kolek dari kami sangat menerima dan kami sangat berterima kasih nih sama IMATENKI yang udah percaya sama kami, yang udah ngasih kesempatan buat kolek sama kami. Nah, koleknya itu kemarin di GoPro atau IMATENKI Social Project. Oke, apa itu Kak Isopro? Jadi Isopro itu tuh kegiatannya itu donor darah kami kemarin di PPD waktu itu di apa yang saya pokoknya tempat dari PMI ya nah jadi itu diikuti oleh banyak sih, ada yang mahasiswa, ada umum tentunya, terus juga bahkan ada yang orang tua mahasiswa yang ikut di apa Isopro itu. Oh, nakalnya aja. Ya, kalau itu lebih ke itu, lebih. Ya, jadi seru banget. Dan kami dapat pengalaman baru, jadi udah sempat bilang juga ke IMATENKI buat Kak, kami mau belajar nih buat nyari sponsor.
udah bilang ke Klarindo Delgi buat ajarin kami dong ini nyari sponsor gitu untuk kedepannya kami bisa nyari sponsor sendiri gitu dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin itu aja ya. Gitu. Oke, berarti dari HPS X4 LM Podcast Bank itu Isopro langsung donor darah ya, dan juga kayak anak TNI itu satu tetes darah sangat berarti. Bagaimana? Satu tetes darah sejuta kebaikan. Nah gitu. Nah jadi itu adalah proses kolaborasi dengan DM4 Podcast Bank ya Kak. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan ya Kak ke kakak lantar kita yang di sebelahnya gitu. Nah kalau teman-teman sadar nih dari tadi ya bahwa Kak Putra Hadi itu selain dari ketua ya Kak, dari Bupati, dari Mas Abdul Nusa Palembang itu sebagai anggota Imanalki juga. Jadi mungkin boleh Kak diberikan kolaborasinya kemarin dengan Imanalki gimana dan apa sih capaian yang sudah dapat gitu. Nah, baik, terima kasih ya. Untuk HM-nya sendiri ya, untuk tahun ini kami melakukan kolaborasi yang memilih kegiatan program dari OSR yaitu galang dana. Galang dana, jadi nanti dari Departemen OSR akan memberikan arahan kami ya kepada Ottawa untuk melakukan galang dana. Lokasinya itu di Simpang Polda. Jadi ada beberapa kali sudah kami laksanakan kegiatan galang dana itu. Alhamdulillah lumayan juga ya. Ya semoga ke depannya Madaki dan dananya bisa mengajak juga mahasiswa umumnya sehingga galang dana juga mahasiswa juga banyak terlibat dalam galang dana. Dan untuk tahun kemarin itu kami laksanakan program ikan kan. Tapi untuk tahun ini tidak bisa dikarenakan jadwal kami yang libur sehingga banyak teman-teman mahasiswa yang pergi ke dusun sehingga kami tidak melaksanakan dan melakukan kolaborasi ikan sendiri. Jadi kami milih kegiatan galang dana. Oke, nah berarti untuk kolaborasi itu gak hanya dari tahun ini ya Kak. Jadi dari tahun sebelumnya itu dari Kakak sudah melakukan. Iya betul banget. Nah galang dana itu kalau boleh tahu mungkin nanti Kak jangkauannya dari kegiatan itu? Lumayan sih, lumayan. Kemarin kalau nggak salah dapat juta lebih kan, juta lebih dan itu sangat bermanfaat. Iya betul, sangat membantu ya bagi teman-teman yang sudah luasana gitu. Oke, terima kasih kepada ketiga kakak kita dan yang terakhir ada di ujung Kak Agung Stefanus. Oke, boleh nih Kak buat bagi apa sih capaian dari kolaborasi yang udah kita lakuin itu? Baik, terima kasih. Saya dari PNC kemarin menjalani kerjasama dengan ikan yang tadinya nyata dan yang kami ikuti juga dari kegiatan tersebut itu memberikan dari saya pertama saya keluar memberikan sebuah pengalaman bagaimana saya mendapatkan gambaran kita sebagai mahasiswa kesehatan ini program kerja yang bagus terlaksana seperti ini, program kerja yang langsung turun ke masyarakat ya. Karena nanti capaian kita di saat kita lulus itu juga larinya ke masyarakat. Tentunya dalam hal itu bisa terjadi kita mengikuti kegiatan itu secara langsung kita menerapkan ilmu yang telah kita dari kampus ya. Bahkan yang belum belajar tiba-tiba mengetahui gitu ya kayak belajar itu bisa jadi seperti ini, bisa waktu di kampus jadi enak belajarnya. Dan juga pengalaman kerjasama dengan Imanalki itu sangat mantap dan teman-teman juga semuanya wajib harus kompetensi juga terdapat kerjasama di banyak ya. Kami juga terima kasih dari UKMC karena telah mengajak kami bergabung dan itu menjadi sesuatu motivasi bagi saya
untuk dapat mengembangkan apa yang sudah saya pelajari selama tadi kemarin ikan materi ternyata, dan juga tentunya saya berharap akan terjadi lagi kerja-kerja nyata yang lain yang kita lanjutkan. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi kemarin ya apa dari intensi yang koordinasi itu dengan ketujuh jiwa yang dari organisasi ya, ada Ika yang ada apa, ada Sopro, yang ada project dan juga ada Dan semuanya itu sangat bermanfaat kegiatan yang langsung ke masyarakat. Tentu saja berarti kita nggak hanya bermanfaat di sekarang, itu juga bisa menambah pahala dan juga iya betul sekali ya. Jadi ini sangat bermanfaat kegiatan tersebut. Nah jadi itu untuk para pria. Nah lalu untuk sebagai ketua dari perempuan itu ternyata kalau dari keamanan sendiri itu hanya terpaksa wujud-wujudnya terbiasa ya Pak. ya itu luar biasa. Iya, itu luar biasa ya Allah sekali nih Kak Maria. Dan untuk Kak Atia itu tadi dari dorongan dan support teman-teman semuanya dan juga dari kepercayaan dari diri sendiri. Kalau Kak Fiona, pokoknya terus apapun yang sudah ditawas gitu. Nah, kalau bentuk pokoknya tidak bisa lagi maju baru gitu. Nah jadi mungkin itu jadi bisa jadi motivasi sama teman-teman sekalian seperti kita itu lahir kader wilayah. Jangan takut tuh bakal jadi kader dan juga jangan berpikir bahwa yang menjadi kader dia aja itu aku takut gitu. Jadi kita harus semangat dari bilang diri untuk menjadi kader karena kita akan melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat gitu. Dan juga jika kita menjadi kader gitu ya, kita bisa lebih mungkin sama teman kita untuk mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik gitu ya Kak. Oke, karena sekarang sudah terdengar ada, mungkin kita bisa stop terlebih dahulu. Oke, senang pernah dari kan tadi udah mendengar nih sharing bersama para bupati, ketua dari Afrika ya Kak ya. Nah jadi mungkin teman-teman di sini udah tertarik nih untuk jadi ketua dan bisa mendapatkan informasi baru dari kawan-kawan kalian yang ada berbagi tadi gitu. Nah oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dari ketujuh himpunan mahasiswa yang telah menempatkan hadir di sini gitu ya untuk sharing sessionnya, dan semoga seperti harapan kita bersama tetap terjalin di masa yang akan datang gitu ya. Ya amin. Jadi semoga aja kita bisa tetap mengenalkan silaturahmi dari ketujuh himpunan tersebut itu. Oke, nah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Bapak. Jika tadi ada salah-salah kata nih Kak, jangan menjadi moderator dan hukum nih kalau di dekat ketua itu hukum ya. Iya takut gitu ya. Oke, jadi mohon maaf jika tadi ada salah kata gitu.